yang pertama kita bahas dulu OJK ya. Kemarin baru di-spill tipis-tipis. Ini OJK itu merupakan lembaga independen itu mandiri dan bebas dari campur tangan pihak lain. Jadi mau itu dari pemerintah, mau itu dari pihak manapun gitu yang nggak bisa mencampuri urusan di OJK. Nah, selanjutnya fungsi sama tugas. Yang pertama mengatur, mengawasi, memeriksa, menyelidiki terhadap semua kegiatan yang ada di sektor keuangan. Nah, sektor keuangan itu apa aja? Perbankan, pasar modal, sama IKNB. IKNB itu industri keuangan non-bank. Contohnya itu kayak BPJS, terus misalnya apa yang ngereditin motor itu, nah itu juga termasuk dengan IKNB. Jadi dia biasanya nggak ada tabungan gitu ya, cuman dia memberikan jasa, tapi si nasabahnya itu yang penggunanya itu dia memberikan timbal balik berupa cicilan gitu. Selanjutnya wewenang OJK mengatur pengawasan bank, pengawasan kesehatan bank, sama pengawasan aspek kehati-hatian. Nah, kalau misalnya yang pertama ini pengaturan kan bank itu mau berdiri itu juga harus atas izin OJK dan lain sebagainya gitu ya. Terus produk-produknya dan lain sebagainya itu juga harus atas izin OJK. Selanjutnya pengawasan dan kesehatan bank. Kan bank itu dia punya produk produk tuh artinya dia punya memberikan jasa lah gitu ya, layanan kepada nasabahnya gitu ya. Nah, ada yang dinamakan tabungan, ada yang deposit juga, terus juga ada yang dinamakan juga pinjaman gitu ya. Nah, yang digaris bawahi di sini adalah di bidang kesehatan banknya gitu ya, yang mana bank itu harus punya cadangan ataupun si uang yang ditabung dari masyarakat kan dihimpun sama bank, terus diolah, bisa dipinjemin lagi ke yang lain ataupun yang lain sebagainya gitu. Ini dari deposit dari si nasabah disalurkan lagi dalam bentuk pinjaman dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu tuh harus aman gitu ya, aman dalam arti si nasabahnya sudah pasti membayar, si keuangan di banknya harus stabil gitu ya. Terus juga si banknya itu harus bisa menjamin si nasabahnya apakah memang tepat gitu ya diberikan pinjaman tersebut ataupun tidak, kayak gitu. Itu sebenarnya masalah di bank kalau misalnya terjadi si nasabah tuh nggak bisa bayar gitu kan. Terus kan biasanya kalau di bank tuh ada ngasih sertifikat rumah ataupun PPKB dan sebagainya gitu ya untuk jaminan. Nah, itu tuh kalau misalnya si nasabahnya benar-benar gak bisa banget untuk bayar gitu atau nggak hilang, itu bisa dipakai gitu ya, si yang jaminan itu tuh bisa dijual sama pihak bank dan sebagainya. Tapi itu tuh merupakan fatal gitu ya kalau misalnya terjadi hal yang kayak gitu, karena tujuan utamanya itu ya si nasabah bisa bayar balik si pinjamannya, kayak gitu. Terus selanjutnya kita bahas langsung aja ke bank ya. Oke. Bank itu pertama menghimpun dana, menyalur dana dari masyarakat, terus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, yang pertama menghimpun dana bisa dari tabungan, bisa dari deposit gitu ya, giro dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kedua penyalur dana masyarakat. Masyarakat kan bisa menabung gitu ya, terus bisa melakukan deposit juga gitu. Nah, deposit itu kayak gimana? Deposit itu kayak gini, misalnya si nasabah punya uang sebesar 5 juta gitu ya, mau didepositkan. Nah, itu tuh ada bunganya.
Jadi misalnya untuk 1 bulan bunganya sekian persen gitu, nanti si nasabahnya tuh dapat lebihan uang dari yang dia simpan di bank gitu. Misalnya 5 juta nih, terus dia bunganya itu misalnya 5% misalnya. Nah, nanti si nasabahnya itu akan dapat si 5% dari 5 juta itu, karena dia udah mendepositkan uangnya ke bank kayak gitu. Biasanya kalau misalnya lebih lama itu lebih gede juga gitu ya nilai persentase depositnya kayak gitu. Selanjutnya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah ini tuh bisa di tabungan, bisa juga di deposit, bisa juga di pinjaman gitu, karena kan biasanya minjem ke bank lumayan gede gitu ya nominalnya gitu. Nah itu biasanya tujuannya kan untuk membangun usaha. Nah itulah maksud dari meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya jenis bank ada 2 ya, menurut fungsinya sama menurut kepemilikannya. Yang pertama menurut fungsinya dulu, ada bank sentral, bank umum, sama BPR, bank perkreditan rakyat. Yang pertama bank sentral. Bank sentral itu kalau di Indonesia kan namanya BI gitu ya, Bank Indonesia gitu. Nah dia tuh tugas sama fungsinya, dia juga mengatur kebijakan-kebijakan moneter, kebijakan bank gitu ya. Misalnya jumlah uang beredar, terus juga kalau ke bank-bank umum tuh bisa menentukan tarif ataupun bunga, suku bunga bank untuk misalnya tahun ini tuh misalnya berapa gitu. Minimal kas yang ada di bank itu berapa gitu. Nah itu merupakan wewenang gitu ya si bank sentral untuk mengatur si bank-bank umum kayak gitu. Selanjutnya, oh iya, kalau bank sentral apa sih bedanya sama OJK? Kalau OJK itu kan mengawasi juga ya, memeriksa, menyelidiki juga gitu ya. Tapi kalau misalnya bank sentral itu hanya mengatur di bidang-bidang tertentu aja. Kayak bank sentral tuh kan dia mengeluarkan uang juga ya. Terus juga mengatur jumlah uang beredar. Nah, gunanya mengatur jumlah uang beredar itu agar supaya mengendalikan tingkat inflasi. Jadi fokus utama bank sentral ke bank-bank umumnya itu yaitu di bagian itu aja, di yang permasalahan inflasi aja, kayak jumlah uang beredar, suku bunga bank, terus kas yang ada di bank itu harus ada berapa biar jumlah uang beredarnya nggak terlalu banyak ataupun memperkecil jumlah uang beredar dan lain sebagainya gitu ya. Oke, selanjutnya bank umum. Bank umum ini contohnya kayak BCA, BNI, BRI, Mandiri, BSI, itu merupakan bank-bank umum. Nah, bank umum juga ada terbagi menjadi 2, ada bank umum bank umum konvensional sama bank umum syariah. Kalau sekarang kan bank syariahnya udah digabung ya jadi BSI, Bank Syariah Indonesia. Nah jadi itu 2 bedanya, yang satu bank syariah Indonesia, yang satu lagi bank umum konvensional, yaitu kayak Mandiri, BCA, BNI itu konvensional kayak gitu ya. Oke, selanjutnya bank perkreditan rakyat. Nah ini bedanya apa? Kalau misalnya bank perkreditan rakyat tuh dia nggak punya produk giro, deposit sama tabungan kayak gitu. Giro sama deposit. Selanjutnya menurut kepemilikannya ada bank pemerintah sama bank swasta. Bank pemerintah itu BUMN ya, badan yang milik badan usaha milik negara. Kalau misalnya kayak BI itu BUMN, terus BUMN tuh BNI itu BUMN, terus BJB juga BUMN. Oke, selanjutnya bank swasta. Bank swasta tuh Mandiri itu termasuk bank swasta. Terus juga BRI BUMN.
kayak gitu ya. eh Biasanya kalau misalnya bank BUMN tuh ada nama daerah ataupun nama apa yang namanya tuh, ada nama-nama kayak nasionalnya, republiknya gitu, terus juga daerahnya kayak BJB